Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Zafa dan para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi adkhalana fi syahri Ramadan, syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi futur atau malas dalam melaksanakan amal kebaikan dan ibadah. Yang pertama tentunya kita beramal amal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah kita maksa-maksakan diri kita untuk melakukan amal yang melampaui batas kemampuan kita. Selama kita mampu, silahkan. Tetapi selama kita sudah memaksa-maksakan diri, lalu akhirnya timbul rasa penat, timbul rasa capek, dan seterusnya, akhirnya kita merasa malas dan akhirnya hilang dari peredaran. Sering kita mendengar ada orang yang begitu semangat melakukan ibadah, saking semangatnya dia berlebih-lebihan, tapi di kemudian hari kita mendengar dia tidak lagi hadir dalam pengajian, dia tidak lagi melakukan tilawah Al-Quran meskipun hanya sedikit. Itu salah satu di antaranya adalah karena di awal dia terlalu semangat, langsung setel gaspol, voltase tinggi, akhirnya meledak dan akhirnya tidak muncul lagi. Boleh-boleh saja kita memiliki targetan-targetan tertentu, tapi sekali lagi jangan terlalu memaksakan diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amali ma tutikun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kerjakanlah amal ibadah itu sesuai dengan kemampuanmu, dan sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kamu merasa bosan. Wa ahabbu salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa in qallat. Dan sesungguhnya solat yang paling dicintai oleh Nabi adalah kontinuitasnya, dan meskipun amalan tersebut hanya sedikit. Wa ahabullahu minal amali wa ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallat. Dan amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang dawam, yang kontinu, meskipun amal itu sedikit. Kita pernah mendengar kisahnya Zainab yang pernah mengikatkan tali dari tiang ke tiang yang lain. Lalu kemudian Nabi bertanya, ini tali apa? Lalu para sahabat menjawab, ini adalah talinya Zainab yang dia ikatkan, kemudian dia gunakan untuk dia berdiri melakukan sholat sunnah. Ketika dia sudah merasa capek, dia sambil memegang tali tersebut. Lalu Nabi mengatakan, khallu, lepaskanlah tali itu. Falyusalli ahadukum binasyatih, hendaklah kalian itu sholat dengan semangat yang dia miliki. Jangan terlalu memaksakan dirinya. Lalu kemudian kita juga pernah mendengar ada 3 sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, wahai Nabi, salah satu di antaranya mengatakan, aku akan melaksanakan sholat malam dan tidak tidur. Orang yang kedua mengatakan, wahai Nabi, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Lalu orang yang ketiga mengatakan, wahai Nabi, aku tidak mau terganggu dengan kehadiran seorang perempuan, maka aku tidak akan menikah. Lalu Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku yang mengatakan begini, inni atqakum lillahi wa akhsyakum.
Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana usolli wa anam. Aku sholat dan aku tidur. Ana asumu wa uftiru. Aku puasa dan aku berbuka. Wa inni atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci atau meninggalkan sunnah-sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Sahabat Zafa dan pemirsa dimanapun berada, yang kedua adalah ta'ahud bil iman. Ta'ahud bil iman adalah memperhatikan kondisi keimanan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda. Abu Darda berkata, min fikhil abdi ay yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara kecerdasan seorang hamba adalah dia memahami kondisi keimanannya berkurang atau bertambah. Wa min fikhil abdi ay ya'lama am yazadu aw yanqusu. Di antara kecerdasan seorang hamba, dia memahami imannya bertambah atau berkurang. Wa min fikhil abdi ay ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'ti. Dan di antara kecerdasan seorang hamba itu adalah kefakihan atau kepahaman seorang hamba itu adalah memahami dari mana datangnya godaan setan. Sahabat Zafa dan pemirsa rahimakumullah, kita tentu memiliki masa lalu dan memiliki kebiasaan yang kurang baik. Tentu ini harus diambil pelajaran bahwa kita memahami kapan kondisi keimanan itu kita menguat, disebabkan oleh apa, dan kapan kondisi keimanan kita itu menurun dan disebabkan oleh apa. Secara umum Rasulullah SAW menyampaikan, yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah dengan banyaknya ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu akan berkurang karena adanya maksiat. Namun kita harus memahami kapan maksiat itu terjadi dan kapan ketaatan itu terjadi. Dan kitalah yang paling paham, yang paling memahami terhadap diri kita. Kapan kita melakukan maksiat disebabkan oleh apa? Nah, sebab-sebab itulah yang harus kita hindari. Dan kapan ketaatan dan keimanan kita itu naik? Sebab-sebab itulah yang harus kita cari dan kita laksanakan setiap saat. Sahabat Zafa dan pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih teman yang baik. Seorang teman sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin kita dulu punya teman yang kurang baik sehingga kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan teman yang baik itu adalah bagaikan seorang penjual minyak wangi, dan perumpamaan teman yang buruk adalah bagaikan seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi minimal kita dekat sudah harum. Jika kita tidak membelinya, minimal kita dapat aroma harumnya. Sebaliknya seorang pandai besi, mendekat saja sudah bau sangit, baunya tidak enak. Dan boleh jadi kita terpecik api dari pembakarannya, lalu kemudian menyebabkan baju kita bolong dan lain sebagainya. Sahabat Zafa dan para pemirsa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Khalid dzunuba kabiraha wa saghiraha zakat tuqa. Jauhilah dosa yang besar ataupun yang kecil, maka engkau akan mendapatkan ketakwaan.
Wahdhar kamashin fawqa ardin syaukin yahdharu ma yara. Berhati-hatilah bagaikan orang yang berjalan di muka bumi yang penuh dengan onak duri, dan dia akan selalu waspada karena dia takut dengan tusukan duri meskipun kecil ataupun besarnya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu menjadi gunung tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Sahabat Zafar rahimakumullah, yang terakhir sekali, marilah senantiasa kita berdoa, dan doa yang paling baik diantaranya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, yang ini selalu kita baca dalam sholat-sholat kita. Saking pentingnya doa ini wajib dibaca. Ketika kita tidak membaca itu, maka tidak sahlah sholat kita. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan dijauhkan dari sifat futur, dan kita bisa menjalani Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita mendapatkan derajat al-muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.